Dunia hiburan tanah air selalu diwarnai dengan berita mengejutkan dan kontroversi. Salah satunya adalah kasus narkoba yang menjerat para selebritas. Sepanjang tahun 2015 hingga saat ini terdapat deretan nama artis yang tersandung masalah narkoba, mulai dari kelas pemakai hingga dianggap sebagai pengedar. Berikut adalah bentuk hukuman masing-masing selebritas yang mendekam dalam tahanan karena kepemilikan narkoba. Ada yang dipenjara hingga hukuman mati. Fachri Albar. Penangkapan Fachri Albar pada tanggal 20 April tahun 2025 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, menjadi catatan kelam terbaru dalam perjalanan hidup aktor ini. Kombes Pol Tuedi Aditya Benyahdi, Kapolres Metro Jakarta Barat, menyampaikan bahwa Fachri menghadapi jeratan hukum berat atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Kasus ini bukanlah pengalaman pertama Fachri terkait penyalahgunaan narkoba. Pada 2018, ia juga ditangkap di kediamannya oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Saat itu, polisi menyita sabu seberat 0,8 gram, 13 butir dumolit, dan puntung lintingan ganja bekas. Fachri mengaku mulai mengonsumsi ganja sejak 2015 dan sabu pada 2017. Setelah kasus tersebut, Fachri menjalani rehabilitasi selama 7 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat, RSKO, Cibubur, Jakarta Timur. Namun, penangkapan terbaru ini mengindikasikan bahwa ia belum sepenuhnya lepas dari jeratan narkoba. Roro Fitria. Selebritas Roro Fitria bebas bersyarat setelah menjalani 2 tahun hukuman penjara di rumah tahanan Rutan, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Roro divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 800 juta rupiah. Kuasa hukum Roro mengatakan Kementerian Hukum dan HAM mengabulkan permohonan bebas bersyarat kliennya. Asgar menyebut kliennya juga sudah menjalani 2/3 hukuman pidana. Roro ditangkap pada tanggal 14 Februari tahun 2018 terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Roro kemudian divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 800 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Oktober tahun 2018. Meski telah bebas, Roro tetap harus menjalani wajib lapor dengan Bapas, Balai Pemasyarakatan. Jennifer Dunn sudah bebas dari penjara. Informasi ini dibenarkan oleh Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ade Kusmanto. Kepada wartawan, Ade mengatakan Jennifer Dunn sudah keluar dari Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, sejak tanggal 2 Oktober tahun 2018, setelah mendapat remisi Hari Kemerdekaan. Bebasnya Jennifer Dunn dari penjara mengundang tanda tanya netizen. Netizen menganggap hukuman ringan Jennifer tidak adil karena dirinya sudah beberapa kali tersangkut kasus yang sama. Pada tanggal 25 Juni tahun 2018, Jennifer Dunn dinyatakan bersalah menyalahgunakan narkoba. Dia divonis 4 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun di tingkat banding hukuman Jennifer Dunn dipangkas menjadi 10 bulan. Tio Pakusadewo dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal itu dirasa Rai Sahetapi kurang pantas. Sebagai teman, Rai Sahetapi merasa sedih mendengar tuntutan yang dijatuhkan kepada Tio Pakusadewo atas kasus narkoba. Menurut Rai, sebagai aktor masih ada pembelaan untuk Tio Pakusadewo agar mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Menurut Rai Sahetapi, 6 tahun penjara bisa membuat Tio terpuruk. Majelis hakim pun seharusnya bisa melihat apa dan bagaimana pekerjaan Tio Pakusadewo. Tio Pakusadewo akan mengajukan pledoi. Sebagai bentuk dukungan jika tidak ada halangan, Rai Sahetapi akan mendampingi sang sahabat. Rai berharap dalam pembelaannya, Tio Pakusadewo bisa bicara tentang keaktoran. Itu diharapkan agar penegak hukum tahu bagaimana sulitnya menjadi seorang aktor. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri divonis penjara selama 1 tahun atas kasus penyalahgunaan narkoba. Hakim menyatakan Nia dan Ardi terbukti bersalah. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sebelumnya dituntut jaksa menjalani rehabilitasi selama 12 bulan.
selain Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, sopirnya, Zen Vivanto, dituntut hukuman yang sama dengan Nia dan Ardi. Nia Ramadhani diyakini jaksa melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUH pidana. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri dalam nota pembelaan atau pleidoinya meminta majelis hakim meringankan hukumannya. Nia dan Ardi mengaku menyesal memakai narkoba dan berjanji tidak akan mengulanginya. Namun hasil sidang vonis jauh dari Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Keduanya divonis penjara 1 tahun. Putusan hakim ini mengejutkan sebab dalam tuntutannya, Nia dan Ardi dituntut rehabilitasi 1 tahun. Zulkiflia yang terkenal dengan lagu Esiteru harus mendekam di dalam penjara karena kasus narkoba yang menjeratnya. Dia divonis 18 tahun bui, tapi bakal bebas bersyarat sekitar 3 tahun lagi. Selama 5 tahun mendekam di bui, istri Zulkiflia, Retno Paradinah, mengaku suaminya jadi lebih rajin beribadah. Di dalam tahanan pun, Zul juga banyak aktivitas. Dia juga mengajar guru seni dan berkelakuan baik. Padahal Zul juga sempat ngaku kalau kepikiran buat berhenti bermusik, dia lebih memilih buat mendalami pembinaan agama atau bantu masak-masak di Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat. Masa hukuman 18 tahun membuat Zul merasa putus asa. Dia merasa karya-karyanya kelak tak akan bisa didengar oleh penggemarnya. Steve Emmanuel dalam keterkaitannya mengonsumsi kokain. Apakah dirinya murni mengonsumsi sendiri barang haram tersebut atau sekaligus sebagai pengedar? Hal ini berkaitan dengan hukuman yang akan dijatuhkan terhadapnya. Pasalnya, Steve kemungkinan akan dijatuhi minimal 5 tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau bahkan bisa jadi hukuman mati. Ridho Roma, pedangdut Ridho Roma mendapat vonis 2 tahun penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Utara atas kasus penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba. Ridho Roma sempat menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Ridho ditangkap atas kasus narkoba di salah satu hotel kawasan Jakarta Selatan pada tanggal 4 Februari tahun 2021. Di satu sisi, Rhoma Irama menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak kepolisian. Ia bersyukur Ridho Roma ditangkap kembali oleh polisi karena narkoba.